balik ke Pak PJ Wali Kota Makassar, Prof. Yusran. Dia tadi ada inspektur COVID gitu kan. Apakah memang ini inspektur COVID dibuat hanya untuk memantau, mensurvei, ataukah memang mereka-mereka yang mempunyai hak untuk memberikan sanksi ringan, berat, atau sedang tadi, Pak Prof? Silakan. Ya, jadi inspektor COVID ini kalau mengacu kepada ini, dia sebenarnya adalah bertugas sebagai juga tim monep kita, ya. Jadi memonitor kondisi lapangan dan termasuk bisa langsung melakukan peneguran, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa sanksi ringan itu mulai dari pembinaan sampai peneguran, ya. Jadi dia adalah unsur terdepan kita untuk melakukan monitor, evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan, ya. Dan kita betul-betul bekali dari sisi apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kita juga bekali dia dengan identitas supaya betul-betul masyarakat mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang ditugaskan untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap seluruh aktivitas masyarakat, baik di masyarakat umum maupun di pusat-pusat keramaian, di pasar, di tempat-tempat yang lain, ya. Dan kita lihat ini bagus karena juga para tempat-tempat yang punya aktivitas kegiatan juga mendukung sekali, ya, karena mereka mengatakan kami Pak tidak bisa menegur langsung pengunjung kami, tapi kalau inspektur COVID itu memiliki legalitas dan ya terus terang memiliki wibawa untuk bisa menegur langsung masyarakat. Tetapi sekali lagi pendekatan kita adalah bagaimana betul-betul edukasi, ya. Dan alhamdulillah selama 2 hari ini belum ada insiden nyata, ya. Petugas kita menahan yang pakai motor tidak pakai masker, tidak ada reaksi. Mereka menyadari bahwa itu penting, ya, dicatat namanya. Yang tidak pakai masker disuruh pulang, tidak boleh masuk ke tempat keramaian. Yang ditemukan di pasar ditegur, belum ada yang tersinggung, ya. Hanya kita memang Pemprov juga menyiapkan sekiranya memang dia tidak mampu, tidak siap, kita bagikan masker, ya. Tapi berikutnya kita catat namanya. Berikutnya ketemu lagi, ya kita sudah betul lebih sanksi lagi, lebih keras. Informasi terkait pengambilan KTP itu masih ini ya, Prof, ya, masih hoax gitu ya? Ya, kita melihat KTP-nya, catat namanya, ya, dan seterusnya dia tidak mengulangi lagi. Ya, Anda bisa lihat dari video-video yang kita sebarkan, ya. Dan alhamdulillah kita ingin lihat ini dampaknya 1 minggu ke depan. Upaya kita ini, apakah ini signifikan menurunkan jumlah yang terpapar. Karena tentu aktivitas minggu ini itu akan dilihat di minggu depan. Dan kita sekali lagi, untuk penyemprotan massal dilakukan 1 bulan, 2 kali seminggu, setiap 1 minggu. Dan untuk penegakan disiplin kita, untuk sementara kita lakukan 3 bulan, ya, secara terus-menerus. Baik, Prof, ini kalau kita lihat banyak masyarakat Makassar ini yang masih membingungkan terkait Perwali 31, karena memang kalau kita lihat ada semacam informasi seperti tatanan new normal, tatanan kehidupan yang baru, namun kalau kita lihat ada wacana PSBB jilid 3 juga yang sempat beredar kemarin-kemarin. Nah, jadi ini masyarakat Kota Makassar ini jadi agak-agak bingung seperti itu, Prof, karena apakah ini new normal, apakah ini PSBB, ataukah apa ini Perwali seperti itu? Silakan, Prof. Ya, jadi itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disalin dikonfrontir, ya. Perwali 31 itu mengatur intinya pedoman penerapan protokol kesehatan. Yang digunakan juga di dalam PSBB itu juga protokol kesehatan, ya. Nah, jadi new normal itu nanti orang juga pada saat new normal itu juga protokol kesehatan yang diterapkan, ya. Hanya new normal pemerintah pusat memberi syarat tadi, ada 4 tadi kriteria itu kan, RO di bawah 0 selama 2 minggu, fasilitas kesehatan siap menangani, kemudian kemampuan tracing dan rapid juga mampu dilaksanakan, dan terakhir adalah terjadi perubahan perilaku masyarakat. Salah satu indikator perilaku masyarakat adalah kedisiplinan memakai masker, ya, kedisiplinan untuk tidak berkerumun, kedisiplinan untuk selalu membersihkan tangan. Jadi seluruh aktivitas terkait dengan COVID ini intinya protokol kesehatan, dan itulah yang ada di dalam Perwali 31. Kita tambahkan dengan sanksi, ya. Dan di dalam Perwali 31 itu juga kita tekankan ada kewajiban berbagai tempat usaha untuk juga menjadi bagian dari yang mengedukasi dan juga menjadi bagian yang ikut menerapkan, memastikan protokol kesehatan itu diterapkan di tempat kegiatan.
Jadi itu aja tambahannya. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Saya ke Pak Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar. Kalau kita lihat memang di Kota Makassar ini kan banyak sekali pedagang-pedagang yang masih mengeluhkan pada saat PSBB kemarin ini pendapatan mereka sangat minim seperti itu, dan pada saat dilakukan pelonggaran masih juga ada semacam pembatasan. Jadi memang warga ini semacam takut begitu untuk keluar, untuk belanja dan lain sebagainya. Pendapat dari Pak Rudi ini seperti apa? Ya, saya kira itu mungkin klaim masyarakat Mas aja mungkin. Kalau di masyarakat saya enggak lah. Karena kondisi sekarang gini, Pak. Kenapa harus ada Perwali 31? Ini kondisi kan kedaruratan, ada wabah. Ya, ada wabah penyakit dan ini jadi isu global. Kemudian Presiden keluarkan keputusan Presiden termasuk keluarkan Perpu ya tentang COVID dan gugus tugas ini. Memang kalau negara sistem ketenagakerjaan kita, ketika dalam situasi darurat, maka kepala daerah itu tampil sebagai yang pimpin komando. Nah sekarang, ketika tidak ada regulasi dan tidak memungkinkan dibuat perda pelibatan DPR, makanya ada peraturan kepala daerah dalam hal ini Perwali. Jadi untuk mengisi kekosongan hukum dalam kondisi kedaruratan setelah PSBB, maka tepatlah ketika ada lahir itu peraturan wali kota 31 tentang protokol kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi agar aktivitas kita masih sesuai protokol kesehatan. Tujuannya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu adalah langkah upaya, harus ada regulasinya, aturannya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatur masyarakat. Itulah kenapa juga muncul maklumat Kapolri. Kenapa ada maklumat Kapolri? Tujuannya agar masyarakat yang tidak disiplin, yang melanggar, yang berkerumun bisa ditertibkan. Kan seperti itu. Itulah gunanya hadir pemerintah. Jadi kalau ditanya apakah ada masyarakat yang bingung, saya kira tidak ada yang bingung lah. Tidak perlu bingung. Sekarang boleh orang beraktivitas sepanjang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi tidak perlu bingung saya kira. Dan saya yakin dan percaya dengan edukasi yang masif yang dilakukan pemerintah kota, maka masyarakat makin paham, makin mengerti situasi kondisi wilayahnya, kondisi daerahnya. Apalagi di era digital hari ini, semua warga masyarakat dengan mudahnya mendapatkan informasi-informasi. Dan ini saya kira yang juga bisa membantu tugas-tugas pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti itu. Jadi masyarakat saya kira tidak ada yang bingung, Mas. Tidak ada yang bingung, Bang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya kembali ke Pak PJ Wali Kota, Prof. Yusran. Jadi kalau kita lihat memang masyarakat Makassar ini ada yang karakternya taat, ada juga yang acuh begitu ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali tempat-tempat keramaian hingga sampai saat ini pada saat PSBB kedua jilid 2 ini sudah tidak diperpanjang kembali, kan ada pelonggaran dan sudah ada beberapa aktivitas yang mulai dilakukan. Tapi kalau kita lihat nyatanya di luar sana masih banyak para pelaku usaha mungkin yang masih mengacuhkan protokol kesehatan yang berlaku. Kalau seperti ini bagaimana, Prof? Silakan. Ya, itulah salah satu tugas pemerintah, ya. Tidak boleh lelah dan bosan melakukan edukasi, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan monep langsung, ya. Nah, nanti dalam waktu dekat kita juga akan merilis tempat-tempat mana saja yang tidak disiplin, ya. Nah, jadi saya kira itu adalah tantangan kita. Tetapi saya terus terang secara pribadi saya lihat masyarakat Makassar ini ya secara perlahan mulai memahami fungsi protokol kesehatan. Nah, jadi makanya media-media seperti ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyebarluaskan informasi. Nah, terkait dengan Makassar ini kan kota besar ya. Karakteristik masyarakatnya dari berbagai suku, ya, kemudian berbagai level masyarakat. Sehingga wajar juga ada yang mungkin memang wawasannya terbatas, ada yang pendidikannya tinggi, sehingga polemik yang ada itu dalam konteks saya melihatnya ini adalah bagian dari masyarakat Makassar yang kritis, ya. Nah, tetapi tujuannya bagus untuk memberi energi kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah laksanakan masih butuh lebih gencar lagi, butuh lebih masif lagi. Dan saya kira kami siap untuk selalu memperbaiki kebijakan, melakukan inovasi-inovasi, karena penanganan COVID ini terus terang belum ada orang yang berpengalaman. Ada metode baku,
Kalau orang berbicara protokol kesehatan hanya 3, tapi bagaimana mengimplementasikannya, inilah mungkin yang berbeda-beda di setiap tempat, di setiap suku, karena karakteristik masyarakatnya juga bervariasi. Saya kira begitu deh. Baik, Prof, ini kalau kita lihat pada saat jilid kedua PSBB tidak diperpanjang, ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat. Nah, ini kelonggaran-kelonggaran seperti apa? Karena kalau kita lihat tempat-tempat hiburan contohnya, kalau hotel oke lah, memang sudah kita lihat beberapa ada hotel yang menerapkan protokol kesehatan, tapi tempat-tempat hiburan sebut saja yang sering dikunjungi oleh para anak muda begitu kan, masih banyak yang istilahnya ini bisa-bisa menjadi klaster baru ini ke depannya. Bagaimana, Prof? Yang kita hindari bagaimana tidak munculnya klaster baru. Salah satunya ya menghindari kerumunan. Makanya istilahnya kita itu low kontak. Interaksi terbatas, kemudian imunitas prima. Nah, jadi perbedaan apa mendasar antara PSBB dengan setelah PSBB? Pada saat PSBB kan memang hanya tempat-tempat tertentu yang dibolehkan. Ya. Seperti bahan pokok boleh, ya. Tentu pemerintah pusat kan membuat istilah relaksasi, ya. Jadi intinya adalah beberapa aktivitas yang memang tidak berisiko itu sudah boleh melakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Yeah. Nah, jadi Anda bisa lihatlah di beberapa tempat, tentu sekali lagi belum seluruhnya sempurna, ya. Misalnya contoh bagaimana menerapkan protokol kesehatan di beberapa perkantoran. Ya, ada perkantoran yang sudah sangat bagus, ya. Nah, tetapi sekali lagi masih ada juga beberapa tempat yang belum sempurna atau belum disiplin. Sebenarnya sebagian besar sudah menerapkan, cuma belum disiplin. Artinya kalau disiplin itu berarti continue. Yeah. Nah, jadi itu yang harus kita dorong bahwa menghadapi PSBB ini memang harus terjadi perubahan perilaku. Bayangkan sekarang, dulu kita pergi kemana-mana tidak perlu bawa masker. Sekarang harus bawa masker. Ya, kita kemana-mana dulu enak aja berkerumun, sekarang kita jaga. Nah, kita kemana-mana dulu tidak ada cuci tangan, sekarang cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, jadi perilaku itu harus sekarang menjadi bagian aktivitas kita. Ada itulah yang dikasihkan sebenarnya new normal. New normal itu sebenarnya adalah perubahan perilaku. Jadi tata kehidupan baru akan berubah. Dulu tidak pernah kita bayangkan kemana-mana kita ini pakai masker, ya. Kemudian kemana-mana pun aktivitas kita batasi, cuci tangan. Sekarang ini kita juga merasakan ternyata ada jalan keluar. Komunikasi sekarang bisa diampitkan ternyata. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan new normal, jadi merubah tata perilaku masyarakat, dan itulah salah satu indikator bahwa daerah itu sudah siap untuk new normal. Salah satunya adalah perilaku masyarakatnya sudah bisa menginternalisasi protokol kesehatan dalam seluruh aktivitasnya. Nah, itu adaptasi. Bahasa kuncinya kan adaptasi. Jadi new normal itu adaptasi. Yeah. Kalau Anda baca teori bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang paling kuat, yang paling besar fisiknya, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi di mana lingkungannya itu berada. Jadi sekarang karena COVID, tantangan kita harus bisa mengadaptasikan diri hidup kita. Apa bentuk adaptasinya? Perubahan perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya kira begitu deh. Baik, terima kasih Prof. Saya kembali ke Pak Rudianto Lalo, selaku Ketua DPRD Kota Makassar. Ini kalau kita lihat angka penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar ini agak sedikit fluktuatif, ada yang kadang menurun PDP, ODP bahkan lebih naik lagi seperti itu, dan sampai-sampai mencetak rekor Sulsel seperti ini. Dan ada bahkan juga yang berpikir semacam konspirasi ini. Ini kalau seperti ini Pak Rudi, tanggapan atau pandangan Anda seperti apa ini menanggapi warga-warga yang memang tidak terlalu chemistry-nya dengan COVID ini tidak terjalin baik karena ada penolakan rapid test seperti itu, ada yang ingin mengecek kesehatannya dan lain sebagainya. Silakan Pak Rudi. Ya, kalau bicara pendapat, diskusi di tengah masyarakat, tentu setiap warga mungkin persepsinya masing-masing beda. Ya. COVID-19 ini. Seperti yang diutarakan Bung tadi. Tetapi kita sebagai pemerintah tidak mau masuk ranah perdebatan publik, ranah perdebatan masyarakat. Kita pemerintah, karena ini menjadi wabah dan kondisi negara kita menetapkan bahwa
situasi darurat, ya tentu kita sebagai pemerintah harus bekerja keras dalam rangka menormalkan kembali ya, supaya yang tadinya ini situasinya tidak normal, kita normalkan kembali. Itu aja. Kita bagaimana caranya? Caranya kerja-kerja pemerintah yang nyata. Misalkan tadi disinfektan massal yang dilakukan pemerintah kota, menyemprot semua jalan-jalan, protokol jalan-jalan lorong dan sebagainya kan. Lalu kemudian edukasi tentang protokol kesehatan, kemudian dibentuk inspektur COVID, itu kan bagian-bagian dari kerja pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID, termasuk rapid test tadi yang menjadi program pemerintah khususnya kepada tempat-tempat keramaian seperti pasar, terminal, dan lain-lain. Ini yang kami DPR menilai upaya-upaya langkah-langkah dilakukan pemerintah kota ini kita apresiasi. Dan memang kan menjadi kewajiban pemerintah kota sendiri karena diberi kewenangan oleh undang-undang, oleh aturan untuk menggeser anggaran, menggunakan anggaran. Jadi saya kira kewenangan ini yang harus dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh pemerintah kota bersama jajarannya dalam rangka menormalkan kembali kondisi Makassar. Dan alhamdulillah kalau saya lihat kondisi hari ini, meskipun tadi disebut fluktuatif, tapi kondisi masyarakat kita berangsur normal. Dan apa yang hari ini terjadi di Makassar, saya kira kita harus angkat jempol. Karena yang kami takutkan hari ini adalah dampak dari COVID-19 ini. Bisa dampak ekonomi, Pak. Dengan 3 bulan kemarin kondisi kita di rumah, maka banyak usaha-usaha gulung tikar. Ya, sektor informal kita mati. Data dari Dinas Tenaga Kerja ada 4.000 lebih orang di PHK, dirumahkan. Ada kurang lebih 300 yang di PHK. Data-data ini kan karena efek atau dampak dari COVID-19 ini. Nah, sekarang sebelum ini menjadi masalah sosial kembali, maka saya kira benar kalau kemudian dilakukan tadi. Bukan pelonggaran atau relaksasi, tetapi jangan masyarakat dilarang untuk keluar rumah beraktivitas. Yang kita buat aturannya adalah protokol kesehatan. Boleh Anda beraktivitas, tapi standar protokol harus dijalankan. Keluar rumah harus pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Ini upaya-upaya kita. Jangan juga kita membatasi atau melarang. Karena kalau itu yang terjadi, pasti akan dapat perlawanan dari masyarakat. Akan ada dampak sosial di situ, karena persoalan ekonomi tadi. Nah, inilah kondisi-kondisi inilah yang kita patut syukuri karena Makassar kondisinya berangsur normal, geliat ekonomi kembali jalan, meskipun masih meningkat, tetapi ya seperti itulah namanya pemerintah bekerja, ya wajar kemudian meningkat, kurvanya naik, timbanya positif. Yang terpenting adalah ketika diketahui positif, ada langkah upaya pemerintah untuk misalkan mengisolasi ya, dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Baik,